لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. حضرات المكرمين معاشر العلماء الفضلاء معاشر الأساتذة الكرماء, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Ittihad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Semoga apa yang kita laksanakan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, serta dijadikan amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terlebih kita mengisi waktu bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya. Arti bainal isya'aini kalau dalam bahasa Arab tekstual itu artinya di antara dua isya. Tapi dalam bahasa Arab ada istilahnya lil ghalabah. Antara maghrib dan isya itu penyebutannya menjadi bainal isya'aini, di antara dua isya. Padahal maksudnya adalah di antara maghrib dan isya. Bahwasanya di antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat barokah. Di waktu namanya waktu awal malam pertama. Para ulama membagi waktu itu menjadi 3 bagian. Waktu malam maksud saya. Para ulama salaf membagi waktu malam itu menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga pertama malam, kemudian sepertiga kedua malam, dan sepertiga ketiga di malam hari. Kalau saya gambarkan azan maghrib jam 6 saja, kemudian sholat subuh atau azan subuh jam 4 misalnya, berarti ada berapa waktu ini? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Berapa? 11 jam atau 12 jam. Sebut saja 12 jam. Maka 12 jam itu dibagi menjadi 3. Maaf, ya dibagi menjadi 3. Jadi 4 jaman ya. Maka lebih mudah saya gambarkan 4 jam pertama, yaitu mulai jam 6, 7, 8, 9. Barangkali begitu ya. Ini namanya sepertiga malam pertama. Kemudian 10, 11, 12, 1. Nah, ini namanya sepertiga bagian malam yang kedua alias tengah-tengah. 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung sampai 5 ya. Ini adalah sepertiga malam yang ketiga alias terakhir. Mereka para ulama-ulama salaf terdahulu, kehidupan mereka ini berkah, mubarak, sangat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ilmu yang disampaikan oleh para ulama terdahulu itu masih bisa dirasakan sampai detik ini oleh umat Islam. Ini karena keberkahan ilmu para ulama salaf. Sebut saja misalnya yang sering kita dengar dan namanya itu juga sering kita adopsi menjadi nama orang Indonesia. Sebut saja misalnya Imam Nawawi misalnya. Nama beliau aslinya Muhammad, tapi julukan beliau adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu orang yang hidup dari daerah Nawa, ya, lahir dari daerah Nawa, maka dipanggil Imam Nawawi. Cuma keberkahan beliau ini luar biasa. Saking berkahnya sampai namanya pun kita adopsi. Kadang-kadang anak-anak kita beri nama Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi bukan nama Indonesia ini ya. Kita kenal beberapa nama mungkin di wilayah-wilayah kita, ya entah ini di Jayapura atau di Jawa atau di Madura atau di mana saja lah ya. Di wilayah-wilayah Islam itu banyak yang namanya anak kita namanya siapa? Imam Nawawi. Ini karena barokah. Beliau Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu hidup itu tidak lama. Hidup beliau tidak lama. Ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau wafat tatkala usia beliau itu 45 tahun. Tapi ilmu beliau sampai detik ini masih dibaca sama orang. Contoh misalnya karangan Imam Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ini kan masih dibaca sama orang sekarang ya. Kenapa kok demikian? Karena oleh Allah SWT usianya dan kehidupan beliau diberi berkah. Nah, di antara para ulama-ulama salaf terdahulu yang hidupnya berkah itu rata-rata mereka membagi malam menjadi tiga bagian. Jadi malam pertama dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu itu berarti mulai ba'dal maghrib sampai kurang lebih ya kita analogikan jam 9 ya. Itu dipergunakan untuk kegiatan keislaman semacam majlis taklim, mempelajari keislaman, diskusi, walhasil marak di kalangan mereka ini. Ya mungkin kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, alhamdulillah ya, alhamdulillah ada di antara kita yang antara maghrib sampai isya itu mengaji kan begitu ya. Ya syukur-syukur kalau tidak hanya mengaji Al-Quran membaca saja. Kalau ada kajian-kajian keislaman, kajian tafsir ya, ini sampai isya. Setelah isya sholat berjamaah, maka ada juga di antara kita ini yang terus mempelajari agama Islam, syariat itu sampai jam 9 malam. Paling tidak kalau di pesantren-pesantren gitu ya, atau di suruh-suruh yang ada ustadz atau kiai mengajarkan kitab ba'dal isya, itu rata-rata kan sampai jam 9. Ini memang tradisi yang sudah zaman dahulu kala dilakukan oleh para ulama. Begitu. Kalaupun sekarang alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan keislaman macam peringatan Isra dan Mi'raj yang dilakukan jam berapa? Ba'dal isya, ya biasanya rata-rata kalau tepat ba'dal isya selesainya tidak kurang lebih antara jam 9, 10 begitu. Namanya malam pertama bagiannya. Kemudian malam kedua alias bagian di malam yang kedua, yaitu mulai jam 10 sampai jam 1 atau sampai jam 2 dipergunakan untuk istirahat. Istirahat tidur. Karena setiap badan, setiap segala sesuatu itu kan punya hak ya. Haknya badan kalau capek ya tidur kan demikian. Haknya perut kalau lapar ya makan kan begitu ya. Haknya tenggorokan kalau haus ya minum dan seterusnya. Mereka pergunakan untuk istirahat. Ini bagian malam yang kedua.
Kemudian bagian malamnya ketiga, ya mungkin ini sering di antara kita ini yang kurang dapat mengikuti tradisi para ulama salaf ya. Kalau malam pertama alhamdulillah masih lumayan lah ya. Yang mengaji semacam demikian ini masih ada ya. Masih kita mendapatkan warisan para ulama salaf ya. Kemudian malam kedua kita mungkin lebih rajin daripada mereka ya. Ya, urusan tidur kita lebih rajin daripada para ulama-ulama terdahulu. Nah, untuk malam ketiga alias bagiannya ketiga ini dipergunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita lebih banyak ketinggalan. Ya. Mereka munajat kepada Allah, kita munajat sambil di atas bantal barangkali begitu ya, tetap sampai subuh bahkan sampai telat sholat subuh ya. Barangkali itu yang membedakan. Yang membedakan kita dengan ulama-ulama terdahulu. Karena itu seringkali kita ini walaupun punya ilmu, walaupun kita punya ilmu, yang macam-macam ilmu, tapi kita mati, ilmunya juga mati. Tidak usia, betul ya. Orang-orang tua kita sebelum kita aja misalnya tidak banyak yang punya karangan atau punya tulisan, punya ilmu yang terus lekat sampai hari ini juga tidak banyak. Tapi Imam Nawawi sudah berapa ratus tahun beliau ini hidup, tapi sampai sekarang namanya ini loh dikenal. Ya banyak loh saudara-saudara kita di Indonesia saja ya. Siapa namanya? Nawawi. Siapa lengkapnya? Imam Nawawi. Padahal imam itu julukan, bukan nama sebenarnya, tapi sudah terlanjur dipergunakan sebagai nama. Kenapa? Ya karena kita kepingin mengharap barokah dari nama tersebut. Ya, ini luar biasa. Ini tradisi yang perlu kita melestarikan ya. Karena ulama-ulama terdahulu ini walaupun mereka tidak bicara tentang ayat-ayat Al-Quran misalnya atau hadis-hadis Nabi tidak langsung, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka tidak lain dan tidak bukan yaitu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu, kita percaya kepada mereka dan mereka ini lebih paham daripada kita terhadap apa itu ayat Al-Quran, apa itu hadis Nabi. Mereka lebih paham. Bahkan pengarang-pengarang hadis itu pun juga adalah para ulama salaf yang mereka ini sangat mengerti tentang apa yang mereka tulis ya, bahkan tentang apa istilahnya nasikh dan mansukh di dalam ayat Al-Quran maupun juga di dalam hadis-hadis Nabi. Ini mereka lebih tahu daripada kita apa itu nasikh dan mansukh, yaitu ayat-ayat atau hadis-hadis yang hukumnya dihapus oleh hadis yang datang belakangan. Jadi ibarat peraturan ini, ibarat peraturan ya. Contoh begini peraturan ya, saya lebih mudahkan ya. Andai kata masjid ini masih taraf pembangunan dan lantainya ini masih belum dipasang keramik apalagi hambal ya, masih terbuat dari tanah yang lubang-lubang ya karena belum selesai, masih pembangunan, maka ada peraturan tidak tertulis. Peraturannya itu begini, walaupun tidak diucapkan ya, siapa yang masuk masjid ini boleh pakai sendal. Dan ya karena masih kotor. Ya, kalaupun misalnya sudah bisa dipakai sholat, tapi belakangnya ini masih betul-betul ya berantakan, memang belum selesai, belum dipasang apa-apa. Ya, maka sebatas hambal dipasang, kalau misalnya 3 atau 4 soft dipasang, maka siapapun yang masuk masjid, dia datang dari kampung masuk, sandalnya boleh dibawa sampai di mana batas ada dipasang hambal tadi itu atau karpet, kan begitu ya. Ini andai kata ditulis kan menjadi suatu peraturan, jelas ya. Andai kata takmir masjidnya itu Nabi misalnya ya, kan kalau ada orang masuk pakai sendal kan tidak apa-apa, berarti ini peraturan, namanya takrir di dalam hadis. Artinya seakan-akan kalau diterjemahkan dalam bahasa tulisan seakan-akan begini, andai kata ya takmirnya itu Nabi Muhammad misalnya, maka akan ditulis dalam sebuah hadis, dulu tatkala Nabi Muhammad ada di masjid, maka orang-orang kampung datang ke masjid dan tidak melepas sandalnya ke dalam masjid.
Kan begitu. Ya, andai kata ini sebuah hadis ditulislah, misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, misalnya ini. Tapi kalau boleh dikasih tanggal, sebut saja itu tanggal 1 Mei. Hadis itu tertulis tanggal 1 Mei. Loh, kan pelaksanaan pembangunan kan terus ini. Jalanlah tanggal 2 semakin sempurna, tanggal 3 terus sampai tanggal 20 Mei sudah tuntas pemasangan keramik sampai belakang sana. Bahkan ada ahli khair yang membelikan hambal, full hambal semuanya. Kira-kira sekarang kalau ada orang kampung ya datang masuk masjid dengan menggunakan sandal di atas karpet, takmirnya marah enggak kira-kira? Marah. Ya, andai kata takmirnya itu Nabi Muhammad, andai kata, ini kita bicara hadis ya istilahnya ya, untuk lebih memudahkan pemahaman maksud saya. Maka beliau akan mengatakan, sandalnya lepas di sana, di depan pintu. Apalagi kalau sudah diberi tempat sandal. Ini andai kata ini sebuah hadis dan ditulis oleh ulama hadis, maka ulama hadis tersebut akan mengatakan suatu saat Nabi berada di masjid, kemudian ada masyarakat yang masuk masjid pakai sandal, akhirnya dilarang oleh Nabi. Maka diperintahkan bahwasanya sandal itu harus taruh di luar. Coba hukum tanggal 1 masih boleh sandal masuk masjid, betul? Tapi hukum tanggal 20 sudah tidak boleh sandal masuk masjid. Ini para ulama mengerti yang semacam demikian. Tapi orang zaman sekarang kan tidak, asal lafaz hadis diterjemahkan, diterapkan. Kadang-kadang akhirnya dia hanya tahu hadis yang tanggal 1 saja misalnya, yang tanggal 20 nggak hafal dia. Ya memang nggak ada, apalagi waktu ngajinya tidur ya. Kemudian dibawa berfatwa, saudara-saudara, boleh seorang muslim masuk masjid dengan menggunakan sandal, soalnya ada hadisnya, Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari ini. Ini hadisnya, bahwa dulu Nabi ada di masjid, kemudian orang kampung masuk ke masjid dengan menggunakan sandal sampai di tengah-tengah, dan Nabi diam saja, namanya takrir, berarti boleh kita masuk masjid rame-rame pakai sandal. Selesai, berfatwa dia tidak tahu bahwa hadis yang tanggal 1 namanya mansukh, sudah dihapus oleh hadis yang tanggal 20. Ini sekarang zamannya semacam itu, asal hadis kembali kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, tidak tahu tarikh kayak gimana, nuzulul Quran atau nuzulul ayatnya gimana, urudul hadisnya gimana, tidak tahu. Yang penting ada hadis, baca langsung terjemahkan, fatwa, asal fatwa. Ini bahayanya kadang-kadang orang tidak paham di dalam menerjemahkan sebuah agama atau ajaran syariat. Jelas ya? Nah, kembali lagi pada keberkahan di malam yang para ulama itu dulu mengajarkan, yaitu mempelajari ilmu-ilmu semacam demikian. Bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya itu minimal. Ya, ini kalau bisa demikian. Tapi ya kajian-kajiannya ya harus kajian-kajian yang benar-benar memberikan kefahaman kepada umat. Bukan asal comot hadis sana sini menerjemahkan salah gitu ya. Ini menjadi kacau nanti tambahan. Ya. Nah, jadi begini, para ulama terdahulu itu sudah mempunyai aturan-aturan ya. Mereka hidupnya lebih dekat dengan zaman Nabi. Apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka hidup bersama Nabi. Karena hidup bersama Nabi jadi tahu. Saya contohkan ya, saya ini kan hidup di Jawa. Bapak-bapak di sini hidup di Papua atau di Jayapura. Tentu aturan main bermasyarakat bapak-bapak lebih tahu daripada saya. Betul ya? Saya tidak tahu juga misalnya, ini masjid, contoh masjid nih. Ya, kalau kita katakan salah, ya mungkin misalnya salah dalam
dalam artian tata cara saja ya, tapi ini berpengaruh kadang-kadang ya, tata cara itu berpengaruh. Seperti kemarin saya datang di sini baru pertama masuk masjid disuruh ngimami, kan kebiasaannya tidak seperti saya ngimami baca apa kan begitu ya. Ini menjadi satu hal yang loh kok asing ya, loh kok begini ya. Lah karena saya orang luar yang lebih tahu siapa ya orang dalam sini kan begitu ya. Sebut saja orang dalam sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang hidup bersama Nabi. Maka mereka jauh lebih tahu tentang apa yang semestinya dilakukan. Dulu Nabi itu begini. Ya, dulu Nabi itu begini. Seperti tadi, oh, saya baru tahu ternyata kalau ngimami habis ngimami baca sejenak imamnya tetap menghadap kiblat. Saya kebiasaan di Jawa Timur ya, di Malang, habis sholat saya menghadap jamaah. Ini kan suatu kebiasaan yang berbeda. Nah, saya di sini ibarat adalah orang sekarang baru datang. Ya lah, pendatang baru. Bapak-bapak saya ibaratkan adalah para sahabat di zaman Nabi. Maka sebenarnya ijma para sahabat, ijma kesepakatan bapak-bapak ini adalah sumber hukum. Jelas ya, sumber hukum. Karena lebih tahu dulu Nabi begini sebabnya ini. Contoh misalnya, dulu Nabi memang pernah memperbolehkan sandal masuk masjid. Sebabnya apa? Sebabnya pembangunan belum selesai. Kan begitu. Kemudian menemukan hadis baru. Loh, ternyata sandal tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Sebabnya karena pembangunan sudah selesai. Tidak? Begitu. Tanggalnya, iya, yang belum selesai tanggal 1, yang sudah selesai tanggal 20. Siapa yang menerangkan? Para sahabat. Maka para sahabat misalnya berijma. Tahu ya? Bersepakat. Misalnya loh ini ya, haram seorang muslim masuk ke masjid apa tadi? Al-Ittihad, menggunakan sandalnya itu haram misalnya. Itu sepakatan para sahabat. Karena mereka tahu, duduk permasalahannya tahu. Maka ada hukum, yang namanya hukum itu kembali kepada ijma'us sahabah. Kalau demikian Bapak-bapak, sumber hukum ada berapa? Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' para sahabat. Jadi tidak bisa. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Ya, tersesat. Akhirnya kalau terjadi semacam itu, ketemu hadis yang tanggal 1, rame-rame di sini, masjidnya penuh dengan sandal gitu ya. Rusak aturan main Islam ini ya. Begitulah problem yang kita temui zaman sekarang. Ada beberapa orang-orang yang asyik dengan jargon-jargonnya, slogan-slogannya. Yuk kembali pada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada apa ngikuti mazhab? Mazhab itu mengikuti para ulama, dan ulama ini mengikuti guru-gurunya sampai kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya mereka jauh lebih tahu dong daripada kita. Masanya juga masa yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau diterapkan dalam sekarang ini, ya kalau saya membuat peraturan baru, saya baru seminggu datang di sini ya, saya membuat peraturan baru di Jayapura atau mungkin di masjid sini, ya bisa amburadul ini ya, bapak-bapak bisa jadi heboh, betul Pak? Itulah yang terjadi. Jadi banyak sekarang kadang-kadang ada kelompok-kelompok mau bikin aturan baru. Ini yang sudah lama, sudah tertata, estafet dari guru-gurunya mau dirombak dengan pemikiran-pemikiran yang ya tidak bisa diterima oleh akal secara logika syariat. Ya tadi itu apa masalahnya? Hadis Nabi itu termasuk ayat-ayat Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tadrijian. Tadrijian itu sedikit demi sedikit. Jadi kadang-kadang ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad karena menjawab suatu pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka. Mereka bertanya 'anil khamri, tentang hukumnya khamr, arak, wal maisir dan judi. Maka dijawab
demikian. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang hukumnya haid, maka dijawab demikian. Ini ayat. Tentu ayat yang turun itu tadrijian, sedikit demi sedikit. Ya ada juga di suatu saat ada hukum yang diterapkan persis macam ini, tapi karena masa berikutnya sudah berjalan, wong Nabi itu jadi Nabi, jadi Rasul itu 23 tahun, ya enggak? Misalnya tatkala Nabi di usia menjadi Nabi dan Rasul itu usia kerasulannya 10 tahun misalnya. Kemudian tentu tatkala Nabi menjadi Rasul semasa 10 tahun ini kan berbeda kondisinya dengan Nabi di akhir hayatnya, kan berbeda masyarakatnya. Betul kan? Selalu demikian. Loh, Allah ini juga menurunkan ayat-ayat yang kadang-kadang ayat yang diturunkan oleh Allah di awal-awal Nabi, jadi Rasul, hukumnya berubah oleh ayat-ayat yang diturunkan pada akhir masa Nabi jadi Rasul sebelum wafat. Karena situasinya berubah. Awal-awal ayat ini juga Nabi berada di Makkah. Begitu akhir-akhir Nabi berada di Madinah. Tentu ada tanggal yang berbeda. Maka para ulama mengatakan ada ayat-ayat yang dimansuh atau dihapus, tapi bagiatut tilawah tulisannya tetap, cuman hukumnya yang dihapus. Ada kalanya dihapus, diganti oleh Allah SWT kepada yang lebih maslahat untuk masa berikutnya. Begitulah tata cara Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak dikupas dalam dunia nuzulul Quran ini ya, atau kitab-kitab ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu membahas macam ini detail sekali. Itu Al-Quran. Hadis pun demikian. Bayangkan 23 tahun masa Nabi itu. Kalau misalnya tadi masalah sandal ya, maaf ya saya gambarkan ya. Masa Nabi selama 23 tahun cuma berbicara satu kali masalah sandal? Ya tidak mungkin. Tentu beberapa kali, ya tidak? Contoh kita aja. Kita haus beli es, sebut saja es campur ya. Masa selama hidup, apalagi yang doyan es ini ya, masa selama 23 tahun beli es cuma sekali? Ya enggak toh. Ya enggak? Ada kemungkinan sampai 10 kali. Betul? Saya gambarkan misalnya beli es campur yang pertama warnanya hijau misalnya. Ya, beli es campur yang kedua kali warnanya kuning misalnya. Beli es campur yang ketiga kali warnanya merah. Sekarang kalau ada hadis, misalnya ini ada hadis menerangkan bahwa es campur itu warnanya hijau, betul apa tidak? Betul, karena belinya pertama kali dulu ceritanya. Dan ada hadis lagi mengatakan ya bahwa es campur itu warnanya kuning, benar apa tidak? Benar, karena memang ada, kan gitu ya. Demikian dan seterusnya. Lah masa Nabi selama 23 tahun mengatakan pokoknya es semuanya harus hijau, ya tidak begitu. Inilah kadang-kadang perlu luas di dalam pemahaman. Kalau mau rujuk pada Al-Quran dan hadis, ya jangan serta-merta baru baca terjemahan saja misalnya, ya dah. Itu pun rujukannya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu bukan kitab besar. Riyadhus Shalihin itu menurut ukuran hadis kitab kecil. Nah kalau kita bicara tentang kitab hadis, sekarang kita bicara Sahih Bukhari saja ya, itu ada syarahnya Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini kalau ditumpuk juz 1, juz 2 sampai ini bisa tingginya ini setengah meter. Itu Fathul Bari. Apa sudah baca semuanya ini? Nah ini kadang-kadang ayo kembali Al-Quran dan hadis saja. Nah ini kitab-kitab ulama terdahulu nggak dibaca, kan runyam ya. Karena itu lebih baik, karena kita ini orang awam ya, saya, bapak-bapak dan masyarakat zaman sekarang itu kan dihitung orang awam kalau dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Siapa sih di antara kita yang sudah menyusun hadis sampai ditumpuk setengah meter? Ada enggak di antara kita? Enggak ada, ya enggak ada. Itu ulama-ulama terdahulu yang ada ini. Sekarang enggak ada.
baca pun belum tentu hatam kok ya. Kok ngaku ulama kadang-kadang, ngaku mujtahid. Nah, ini problem. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita sebagai generasi penerus ini melestarikan, bukan memulai lagi, melestarikan warisan para ulama salaf di dalam ilmu-ilmu syariat yang mereka ini benar-benar adalah ahli di bidangnya. Memang ahli karena mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah SWT futuh, keterbukaan hati, sehingga benar-benar menjadi orang-orang yang sempurna di dalam menerjemahkan Al-Quran maupun hadis. Sedangkan kita ibarat orang itu mau beli makanan ya tinggal bayar, selesai, enak, beli soto tinggal bayar, tinggal makan, ya dah. Kita yakin, apalagi kalau misalnya ada, misalnya nih ya, terkenal Bu Haji, misalnya Bu Haji Salimah, penjual soto yang ternama di Jayapura misalnya. Semuanya orang tahu kalau masakannya Bu Haji Salimah ini enak, ya dah. Bagi kita yang cerdas, ya selagi kita punya duit ya sudah beli aja. Ini memang terkenal enak kok, kan begitu ya. Ya. Tapi bagi kita wong masak aja enggak ngerti kok pura-pura mau bikin masak soto sendiri. Ini enggak jadi bisa saya. Nah, ini kadang-kadang demikian. Ilmu membuat soto itu kan ada. Demikian juga mengemas syariat Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis itu ada tata caranya. Ada syarat-syarat yang mengikat, ada ilmu-ilmu yang sangat harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Begitu. Jadi bukan asal mengerti sedikit baru kemarin sore hafal 10 hadis, ya 20 hadis sudah menjadi mujtahid dan akan merubah. Tidak perlu mazhab-mazhab, tidak perlu. Itu bikinan manusia. Mereka manusia, kita juga manusia. Loh, kamu ini manusia, pengarang apa? Ngerti hadis dari mana? Kita ini ngerti hadis juga dari para ulama, kan begitu ya. Kita sudah alhamdulillah mempunyai ulama-ulama terdahulu yang oleh Allah SWT diberi keberkahan ilmu sehingga bisa sampai ilmunya kepada kita tinggal mengamalkan saja dan melestarikannya, kemudian kita telurkan atau kita sampaikan kepada orang-orang sekeliling kita yang memang belum memahami ilmu para ulama salaf, ya. Barangkali itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.